Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua udah hadir ya. Sehat semua. Pagi ini kita akan belajar tentang bahasa tubuh atau body language. Ya, perkenalkan nama saya Aris, saya sebagai master trainer dan master coach di sini. Kita sudah jauh sekarang ada di body language ya. Minggu depan goal setting banyak yang mau ikut ya, terutama yang orientasi penjualan ataupun siapapun yang ingin menentukan target ya, goal setting. Nah, kemudian yang berlanjut adalah stress management karena memang stres itu diperlukan untuk bergerak. Ya, kemudian hypnowriting dan 23 Januari sama sesi free ya, lanjutan yang ke-9. Ya, seterusnya belum dijadwalkan. Ya, kita sekarang ada di body language. Ya. Untuk sekarang kita posisinya dari QNLP adanya di pola perilaku. Jadi ternyata pikiran dan emosi bisa menggerakkan ya bagaimana tubuh itu merespon ya terhadap pikiran dan terhadap emosi. Ya. Itu yang kita baca dari bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh sendiri meliputi semua lapisan ya. Jadi dari reptilian atau hewan purba atau melata yang sifatnya adalah fungsinya adalah fight or flight ya, bertempur atau menghindar. Kalau dia kalah dia akan menghindar ya. Kemudian juga emosi, limbic system ya. Oke. Bagaimana emosi ya. Jadi bagaimana emosi nanti mempengaruhi bahasa tubuh kita ya, mimik kita, pundak kita, lengan kita gitu ya, dan pikiran kita juga ya. Nanti kening kita bagaimana saat kita berpikir. Ya, dan body language juga nanti akan berbeda pada generasi yang berbeda, ya, termasuk kultur yang berbeda. Ya. Nah ini siapa yang tidak kenal Charlie Chaplin ya? Nah jadi itu Charlie Chaplin itu jenius dalam hal body language. Ya. Bayangkan zaman dulu rekaman film bioskop ya belum ada suaranya, belum ada rekaman suaranya. Tapi Charlie Chaplin ikonik ya sebagai ikon simbol film bisu ya. Jadi semua kalau kita nih bisa mengekspresikan perasaan kita ya, kita melalui satu foto misalnya, itu bisa menggambarkan apa yang kita ingin sampaikan pesan dalam suatu foto. Tapi Charlie Chaplin bisa terus-menerus dalam satu film yang full dengan bahasa tubuh, yang bahasa tubuh itu bisa dikenali, dimengerti oleh pemirsanya. Luar biasa ya. Bukan satu film aja, banyak film ya. Terus-menerus berseri. Nah, jadi itu ikonik. Kita sekarang kenal Charlie Chaplin itu seperti siapa ya. Apa yang dia lakukan, film-filmnya seperti apa. Jadi kalau film bisu hitam putih, pasti asosiasinya langsung ke Charlie Chaplin. Nah, itu ya. Jadi betul-betul Charlie Chaplin itu jenius tentang bahasa tubuh. Ya, jadi hampir semua potensi bahasa nonverbal bisa dieksplor untuk bercerita, ya, mimik wajah, gerakan tubuh, ya, posisi tangan, kaki, posisi tubuh, kostum yang dipakai dan sebagainya, termasuk riasannya yang khas dengan kumis Hitlernya, dengan topi bulatnya seperti Thomson and Thompson dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya mendapat gelar Sir ya. Nah, ini sekilas tentang salah satu ikonik yang berawal. Jadi semuanya bahasa tubuh bisa eranya mulai dari situ ya. Walaupun sebelumnya ternyata secara ilmiah bahasa tubuh sudah diteliti ya. Mungkin sebelumnya ada, tapi yang pertama kali mengeluarkan bukunya, jurnalnya adalah Charles Darwin. Ya kita pernah mengenal ya, yang teori origin of species ya, yang dimana manusia katanya berasal dari kera. Nah, sebelumnya justru sudah menerbitkan buku tentang bahasa tubuh. Ya, jadi Charles Darwin sudah mempelajari nih bagaimana manusia itu seperti hewan ya begitu berpikir, begitu beremosi, kenapa tubuhnya, mimiknya berubah ya, otot-ototnya tertarik, ya, bergerak dan sebagainya, darahnya jantungnya, iramanya berubah, nah gitu ya, hormonal yang ini, tapi saat itu belum sampai ke arah hormonal ya Charles Darwin. Nah, kemudian pionir berikutnya adalah Albert Mehrabian ya bahwa dampaknya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan bahasa lisan saja, ternyata dampaknya hanya 7% saja. Ya.
7%. Tapi kalau kita menggunakan teknik vokal ya, intonasi, jeda dan sebagainya, tinggi rendahnya ya, dan itu bisa naik menjadi 38% informasi tersampaikan. Tapi jika ucapan ya, intonasi, modifikasi, kekuatan suara, timbrenya dan ditambah bahasa nonverbal ya, body language, ternyata informasi efektivitasnya bisa naik sampai 55%. Nah, itu menurut Albert Mehrabian ya. Kemudian antropolog Ray Wiercel ya. Jadi orang berbicara menggunakan kata-kata kalimat ya sebanyak 10 sampai 11 menit setiap harinya dan sebagainya. Jadi sebenarnya antropolog banyak membahas tentang kultur budaya bahasa tubuh juga ya. Di mana kalau orang Sunda itu menunjuk dengan jempol ya dan sebagainya. Jadi banyak peran. Jadi selain psikolog, untuk bahasa tubuh juga banyak dipelajari oleh para antropolog ya, terutama untuk fokus ke adat istiadat dan kultur. Nah, ini lihat bahwa pikiran emosi mempengaruhi tubuh ya. Kita bisa lihat nih bahasa tubuhnya antara ini waktu masih bersaing ya, Hillary Clinton dengan Barack Obama ya. Masing-masing bahasa tubuhnya terlihat tuh. Mereka saling bersaing, saling tidak nyaman dan saling cenderung menjauhi dari arah lawan bicaranya. Ya. Keduanya itu saling menjauh. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat ya bahwa emosi dan lain sebagainya mereka sudah tersampaikan kalimat itu, walaupun tidak ada kalimat yang terucap, tapi dari foto ini kita sudah bisa melihat bahwa apa yang ada dalam pikiran atau emosi mereka, gitu ya. Nah, ini dia. Begitu juga zamannya Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, presiden, di mana presiden sebelumnya mantannya adalah Megawati yang kemudian dia kalahkan ya. Megawati saat itu kurang suka karena sebelumnya itu menteri dan akhirnya menjadi presiden dan mengalahkan dia. Nah, setelah itu selalu ada bahasa tubuh ya, di mana Megawati selalu menghindar, melengos dan sebagainya ya. Nah, ini jadi di sini bisa terlihat dari dari respon gestur tubuhnya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, Soekarno ini hebat sekali, piawai dalam mengolah bahasa tubuhnya. Ya, lihat bahwa walaupun itu negeri kecil Indonesia berbanding dengan superpower ya, Amerika Paman Sam, tapi lihat bahasa tubuhnya. Presiden Soekarno datang ke Amerika, ya, tapi posisi tubuhnya dia menguasai John F. Kennedy. Ya, justru John F. Kennedy itu posisi tangan Soekarno ada di belakangnya, John F. Kennedy justru lebih menunduk ke arah Soekarno. Nah, artinya dia ada secara bahasa tubuh dia ada di bawah. Ya, ini lebih powerful Soekarno. Ya, jadi dia menunjuk. Nah, jadi di sini seakan-akan kalau tidak lihat konteksnya atau di mana, seakan-akan di Indonesia, padahal ini Soekarno yang ada di sana. Gitu. Begitu pula saat terjadi pemberontakan PRRI Permesta ya, Amerika melakukan kesalahan, ya, ternyata pilotnya adalah agen CIA dan pesawatnya ditembak jatuh. Nah, di situ rame itu ya. Nah, di situ Amerika dengan berusaha untuk menjaga hubungan Indonesia, membaik-baikkan Presiden Soekarno. Ya. Nah, di situ mulai. Tapi posisi Soekarno tetap ya bagus secara gestur tubuhnya ya. Dia menguasai. Jadi kelihatan sekali wibawanya. Nah, berbeda dengan Soeharto ya, di sini kontradiktif ya. Kita tahu bahwa zaman Soeharto semua orang tidak ada yang berani ya. Pada zaman Orde Baru, nggak ada yang berani menolak ya. Semua apa yang diucapkan adalah titah. Hebatnya semua diucapkan dengan cool ya, tidak ada marah-marah, tidak ada nada tinggi ya, seperti itu. Jadi di mana kalau yang lain ini linguistiknya unik ya, di mana yang lain kalau mengancam banyak mengeluarkan kata-kata ya. Tapi Soeharto cukup dia lihat
bawahannya, menterinya atau siapa, dia cukup bilang bereskan. Udah, dia tidak mengucapkan lain. Yang lainnya akan mengartikan sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi kuat dari ucapannya, dari gitu. Jadi begitu powerfulnya. Jadi dari gambar yang di kanan ini lihat ya, bahwa Soeharto ini gesturnya adalah menguasai seperti orang tua dengan anaknya. Ya justru yang orang Amerika ya seperti pejabat gitu ya. Nah, bahasanya adalah ngapu rancang. Ya, jadi ngapu rancang itu saat lihat ya, saat kedua tangan tangan kiri atau tangan kanan saling memegang ya, tangan kiri memegang tangan kanan atau sebaliknya. Ya, posisinya di bawah pusar. Itu disebut dengan ngapu rancang. Nah, jadi biasanya kalau pejabat lokal ya, posisinya di bawah ya. Posisinya di bawah rajanya atau di bawah atasannya, dia akan menggunakan bahasa tubuh ngapu rancang ya, seperti itu ya. Tapi sebaliknya ingat ya, krisis ekonomi tahun 98 ya, di mana Indonesia mau nggak mau tunduk terhadap IMF. Nah, foto ini viral dibahas ya di Kompas dan sebagainya, betapa superiornya dan betapa inferiornya Indonesia ya, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Soekarno ya, tertunduk tanda tangan, sedangkan Direktur ANF ya, Michael Kemdesus bersedekap ya, posisinya lebih tinggi, lebih kuat ya. Jadi figur Soeharto itu menyerah. Nah ini suatu kontradiktif, tapi ini terkenal ya. Saya ingat sekali waktu itu dibahas bahasa tubuhnya Presiden IMF ini. Nah ini lucu sekali ya. Nah ini juga. Nah ini indahnya adat Jawa ya, keraton ya. Jadi walaupun di sini pengantin itu kan Raja Sehari ya. Nah, Raja Sehari dia diberi diberi gaya bahasa tubuh ya sebagai yang atasan ya, sebagai penguasa. Nah, itu dia. Dia walaupun adalah anak atau mantunya, nah dia posisinya seperti itu. Yang lainnya baru ngapu rancang, termasuk Sang Sri Sultan sendiri. Gitu ya. Ngapu rancang sendiri terbagi dua ya, di mana apakah tangan kanan yang di atas atau tangan kiri yang ada di atas ya. Di sini disebutkan bahwa justru kalau jadi ada kalau kalau ini adalah unsur kesetaraan. Jadi kalau di adat Jawa itu bisa semuanya diatur. Jadi foto ini betul-betul diatur ya. Nanti kita lihat nih, ada yang kanannya di atas, ada yang kirinya di atas ya. Lihat yang satu karena tangannya lurus hanya Raja Sehari sebagai pengantinnya. Ya. Kemudian karena Jawa itu ada pengaruh Buddhisme di mana tidak mengenal kasta ya. Nah, kemudian kalau rancang posisi kanan menghormat kepada lawan bicara ya, rendah hati dan sebagainya ya. Kewibawaan. Nah, jadi posisi ini akan dibedakan ya antara tangan kiri dengan tangan kanan di atasnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gaya penyembahan ya. Jadi posisi Astalukar berbicara dengan tangan lepas, posisinya menunjukkan keakraban. Ya. Kedua sila saling memahami dan saling mengerti ya. Oke, nah ini saya ambil dari materi-materi tentang adat istiadat ya, kultur seperti itu. Ya, jadi menunjukkan bahwa adat istiadat bisa menggunakan bahasa yang berbeda secara bahasa tubuh. Nah, sekarang kita mulai ya. Kalau verbal kita fokus sama bahasa verbalnya saja ya. Apa yang dia ucapkan, konteksnya, kontennya ya. Ingat ya, kalau kita mengucapkan saja efektivitasnya cuma 7%. Tapi begitu menggunakan intonasi, menggunakan jeda, menggunakan penekanan dan sebagainya naik menjadi 38%. Ya, begitu kita berkomunikasi menggunakan gestur tubuh naik efektivitasnya menjadi 35%. Nah, jadi semua dibaca itu ya. Gerakan tubuhnya, matanya, mimiknya dan sebagainya, pakaiannya. Nah, jadi di sini ternyata nonverbal ini besar pengaruhnya ya, karena mengatakan apa yang tidak diucapkan seperti itu.
Jadi perlu diperhatikan bahwa pada saat kita berbicara, berinteraksi, jadi bahasa tubuh ini lebih bisa diandalkan kejujurannya dibandingkan bahasa verbal. Ya. Jadi bisa aja demikian, saya tidak apa-apa ya, tapi mimik mukanya gelisah, ya, tubuhnya memberitahu dia sedang apa-apa. Ya. Nah, jadi kita bisa mengerti bagaimana respon orang lain. Nah, tadi kita lihat dari penelitiannya buku yang diterbitkan ya, ditulis oleh Charles Darwin ya, bagaimana pikiran dan emosi mempengaruhi tubuh. Jadi tubuh berespon ya, otot-ototnya tertarik, ya, jantungnya dan sebagian bagian tubuh yang mana, mimiknya seperti apa ya. Nah, begitu juga kalau berbohong ya, jadi gugup, tertarik ya. Nanti kita akan belajar ya, gerak-geriknya. Kemudian mengerti juga bagaimana suasana hati ya. Nah, sekarang kita bisa belajar walaupun mimik wajah sekarang kan zamannya pakai masker ya. Nanti kita akan belajar. Ternyata kita bisa lihat dari matanya. Dari matanya, gerakan matanya ataupun kerutan matanya ya. Sebenarnya kita bisa explore ya dari senyumannya, dari sudut senyumannya naik ke atas, tapi sekarang jadi bahasa tubuh itu banyak yang bisa dilihat ya, dari gerakan tubuhnya, gesturnya, arahnya ke depan atau ke belakang atau ke samping ya, atau mikro ekspresinya dan sebagainya. Ya, kita sekali lagi di sini kita waktunya terbatas, jadi ini kan materi yang saya tunda ya, harusnya setelah libur panjang, tapi ternyata saya sulit untuk merangkum. Nah, ini saya coba juga masih terlalu luas. Nah, jadi nanti ini yang inti-intinya, sisanya nanti kita bisa diskusikan melalui WA grup sementara selama 1 minggu ya. Gitu lah. Nah, jadi untuk berkomunikasi kita bagaimana melakukan bahasa tubuh kita ya. Jadi makanya penting untuk memahami bagaimana bahasa tubuh itu bekerja. Nah, ini juga ya saat seseorang tertarik kepada apa yang kita ucapkan, maka pupil matanya membesar. Ya. Tentunya ini tidak berlaku kalau seseorang pakai softland ya, nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, jadi bisa lihat moodnya dan ini posisinya harus dekat. Ya. Nah, tapi kalau tidak ini kita bisa lihat dari gestur tubuhnya ya. Apakah dia mengarah kepada kita. Ya, begitu dia tertarik kepada kita ya, kita misalnya presentasi atau berbicara ya. Kalau dia condong ke arah kita berarti dia tertarik apa yang kita ucapkan ya. Tapi kalau dia berlawanan ke belakang berarti dia defend atau tidak tertarik. Nah, seperti postur kaki ya. Nanti juga akan kita belajar ya bagaimana. Poin ini adalah bagaimana pupil mata yang membesar. Kemudian gesture pada mata ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana gerakan matanya, apa yang dia sembunyikan ya. Kemudian emang ada beberapa, ini sekali lagi ada catatannya, tidak semua menggunakan mata ini karena ada beberapa adat istiadat atau budaya ya yang tidak sopan bisa menatap langsung ya, menatapnya. Contohnya ya seperti di Thailand ya, sama sekali tidak boleh memandang rajanya, semua harus turun ke bawah gitu ya. Nah, dan sebaliknya justru kalau kita ada orang berkata-kata ngobrol sama kita nutup mata dianggap tidak sopan, tapi kalau dalam rapat itu di Jepang malah boleh ya. Justru artinya adalah kita apa namanya memperhatikan terhadap itu. Ya, nah ini juga bisa ya. Nah, ini juga artinya saat kita melihat orang intens pada kita, nah itu justru saatnya bahwa dia sedang tidak jujur ya. Karena dia akan melakukan persamaan. Ingat ya, pacing sama leading ya. Nah, dia akan melakukan sama dengan lawan bicaranya. Gitu ya. Oke, nah, kemudian senyum garis kerutan di sudut bibir. Nah, ini populer ya. Jadi kalau kita senyum, ya itu kelihatan ada garisnya. Nah, yang lebih jelas lagi sebenarnya di sudut matanya. Jadi kalau senyumnya tulus, bahagia atau senang ya, di sudut mata itu ada kerutan. Nah, jadi kalau lihat kita foto ya, foto tersenyum ya, ada kerutan di sudut mata kiri kanan kita, nggak usah galau ya, nggak usah heboh ya. Usia sudah ini ada kerutan, itu justru wajar, itu justru bahasa tubuh ya, micro ekspresi. Jadi senyum yang tulus justru ada kerutan ya di sudut mata kita. Gitu. Ya, kalau enggak malah tidak ada, bersih-bersih aja ya.
Begitu juga dengan menggaruk hidung ya, saat dia sedang tidak tidak berkata dengan sebenarnya ya, termasuk menyentuh di belakang leher. Ya, termasuk stres ya. Jadi kalau dia sedang stres juga bisa menandakan berkali-kali menyentuh hidungnya. Ya, jadi emang saat itu gatal gitu, tekanan darahnya juga lebih besar ada di sana. Ya, pada bibir juga. Ya, saat dia tertarik ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, bibirnya cenderung lebih terbuka. Ya. Kemudian kebalik kan kalau dia khawatir ya dia lebih cenderung menutup atau menggigit bibirnya gitu ya. Biasanya saya kalau menghadapi orang yang terapi untuk depresi atau apa-apa, kebanyakan adanya di sini ya, termasuk gerakan tangan. Saya tidak ditulis di sini, kebanyakan gerakan tangan itu ini ya, jari-jari sering dimainkan itu tanda depresi tinggi ya. Susah banget dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan biasa tuh jari-jarinya saling dimainkan aja seperti itu ya. Kemudian menyilangkan lengan atau kaki. Nah ini ada pendapat ya. Jadi sebenarnya yang gambar kiri seseorang ini adalah tertutup ya. Jadi dia kalau belum percaya atau bertahan dari apa yang kita presentasikan dari argumen kita atau kurang percaya, dia akan menggunakan posisi tertutup ya, menyilangkan kaki atau menyilangkan tangan. Tapi begitu dia terbuka, dia sudah mulai percaya pada kita. Ya. Tapi ada tapinya, kita bisa melakukan ini dengan sengaja. Ya. Nah, jadi hubungan antara neuroscience dengan tubuh, ya, jadi kita bisa melakukan. Jadi misalnya kita mau belajar, ya, kita dalam keadaan belajar ya, walaupun kita sebenarnya posisinya tertutup ya, kita ingin mendapat pemahaman ilmu yang lebih baik ya, kita gunakan posisi terbuka, jadi kita lakukan secara sadar ya. Ternyata menurut penelitian ini meningkatkan kemampuan kita untuk menyerap, termasuk meningkatkan daya ingat kita sebesar 38%. Nah, jadi meningkatkan peluang. Nah, ini penelitian ya, neuroscience. Nah, jadi begitu kita sikap terbuka, kita lebih mudah memahami. Ya. Jadi kita lihat murid kita, anak kita, bawahan kita, dia pas kita memberikan sesuatu, dia posisinya terbuka atau tertutup. Dan sebaliknya, ya, walaupun kita orang yang terbuka, ya, kalau menghadapi situasi yang mengkhawatirkan kita atau dengan sengaja kita defense, kita boleh dengan keadaan tertutup. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya kita naik angkot ya, kita angkot supaya kita tidak mudah dihipnosis orang lain, tidak mudah dipengaruhi, kita gunakan gestur tertutup aja, tangan disilangkan atau kaki disilangkan atau kaki dipangku ya, satu dipangku dan lain, itu posisi tertutupnya. Nah, posisi tertutup ini bawah sadar mengartikan tidak mudah dipengaruhi. Jadi seperti itu ya. Nah, kita baru belajar gestur, tapi kalau kita belajar linguistik dulu, kita boleh ya. Jadi buka tutup, kita bisa bermain buka tutup, kapan mau nutup, kapan mau buka, kapan mau nutup. Ya. Termasuk kita mau belajar ya. Dulu kita pernah belajar di linguistik, ya. Tapi saya ingetin lagi, linguistik kita pernah belajar kalau kita mau belajar sesuatu ya, yang Muslim menggunakan Robbi Sidni Ilma Warzukni Fahma ya. Nah, artinya kita minta kepada Tuhan untuk diberikan ilmu dan diberikan pemahaman. Nah, saat itu kita menyediakan diri kita untuk dihipnosis oleh guru kita, oleh pengajar kita sehingga kita mendapatkan pemahaman. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kita gestur terbuka dan tertutup. Ya, saat kita mau tidur, kita doa sebelum tidur ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Nah, saat itu kita gestur tertutup. Saat itu kita tidak mudah dipengaruhi ya oleh siapa saja. Nah, itu bukan tertutup, bukan tertutup. Nah, itu secara linguistik, secara doa. Nah, sekarang kita belajar secara gestur ya. Kita buka, kita tutup, kita buka, kita tutup. Gitu ya. Nah, ini dasar ya. Bahasa tubuh itu kan banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas karena di sini waktunya terbatas hanya 1 jam saja. Sekarang pakai yang ini dulu, yang mudah ya. Yang paling mudah, mudah kita hafal, gestur terbuka, gestur tertutup ya. Buka tutup, nyilangkan tangan, nyilangkan kaki dan sebagainya. Nah, oke, kita sudah tadi gestur sederhana ya. Bagaimana kita terbuka dan tertutup. Nah, sekarang kita bisa lihat dari gerakan mata, eye pattern ya. Sebagian kita sudah belajar waktu di kelas
coaching dan mentoring ya. Nah, sekarang kita ingat lagi, kalau tipe yang sering melihat ke atas itu adalah tipe visual. Ya, visual itu artinya menerima informasi berdasarkan gambar atau video. Mereka menyukai gambar atau video. Ya, kalau lihat ke kanan ke kiri dia adalah tipe auditory. Ya, dia lebih suka dalam bentuk ucapan ya, audio. Jadi kalau tipe auditory itu kalau belajar lebih baik, lebih senang ketemu gurunya, dijelaskan langsung ya, daripada dia baca buku. Gitu loh. Ada juga tipe kinestetik ya, tipe perasa. Dia cenderung untuk melihatnya ke bawah. Ya, nah di situ. Itu kita sudah bahas di kelas coaching bagaimana kita menghadapi visual, auditory dan ini. Tapi di sini yang kita lihat adalah ternyata ini berhubungan dengan otak kita, otak kiri dan otak kanan. Gitu ya. Jadi begitu otak kiri itu kan memori ya. Nah, ini mata ini menghadap kita ya. Kita sepakat dulu mata ini menghadap kita. Berarti yang di kanan kita itu adalah otak kiri orang tersebut ya. Ya. Dan yang ada di kiri kita ya, itu ada otak kanan lawan bicara kita tentang kreasi dan imajinasi. Ya. Jadi saat kita ngobrol kita bisa melihat arah gerakan matanya. Nah, ilmu ini penting ya, di mana seseorang menggunakan masker, ya. Pipinya tertutup, hidungnya tertutup, mulutnya tertutup, senyumannya tertutup, ya, pipinya tertutup. Ya udah kita gunakan sekarang ilmu yang pola gerakan mata, ya. Bagaimana dia bagaimana tanya jawab ini penting. Jadi tanya jawab ini kita ciptakan, kita arahkan sehingga kita bisa lihat ya orang ini apa namanya betul, iya, benar-benar iya, atau dia sebenarnya denial atau dia berbohong gitu ya. Nah, jadi begitu dia ada ke otak kanan berarti artinya apa? Seperti itu ya, ada di gambar yang kiri ya. Nah, artinya dia sedang mengkonstruk imajinasi. Nah, kalau ke kiri dia sedang merecall memori yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi kita apa namanya? Nah, ini sering saya gunakan saya menterapi seseorang yang sama sekali tidak mau menjawab ya, apalah saya kan saya orang luar kan gitu loh, tiba-tiba dibawa ibunya ini ada masalah apa ya, nah saya menyusun kalimat dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kadang-kadang sesi pertama tidak selesai, sesi kedua atau sesi ketiga baru tahu sebabnya. Jadi sesi pertama gitu ya, oh begini-gini. Sesi kedua saya gunakan strategi lain. Nah, bisa sesi kedua dapat atau sesi ketiga baru saya tembus ya. Nah, sesi kedua, sesi tiga saya mengumpulkan pertanyaan yang saya arahkan menyudutkan dia. Nah, jadi dia dari mimik mukanya aja, dari gestur tubuh cuman bilang iya tidak, tidak ada satu ucapkan yang terucapkan ya. Nah, saya lihat gerakan matanya, akhirnya saya kasih kesimpulan kamu dibully ya. Baru dia iya. Nah, begitu ya baru cerita. Nah, itu saya membuat suatu kalimat pertanyaan-pertanyaan ya, dia diam saja tapi saya melihat respon tubuhnya, respon matanya, respon mimiknya dan sebagainya gitu loh. Jadi ada tahapan yang saya menciptakan ininya gitu. Jadi powerfulnya dari gerakan mata dan sebagainya. Dia ke kanan, dia ke kiri ya. Dulu emang di sekolah gimana gitu ya. Dia tidak mau cerita ya, tapi arah matanya ke kiri gitu kan ya. Yang kanan itu oh dia sedang mencari ini ya. Nah, saya membuat kalimat yang gini-gini. Nanti kita akan belajar kalibrasi di terakhir ya, sesi terakhir ya. Begini-gini dia nyaman, dia nyaman ya. Begitu saya ada satu pertanyaan yang membuat tidak nyaman, maka gerakan tubuhnya berbeda. Nah, itu disebut dengan kalibrasi. Ya, saat itu dia tidak nyaman atau menolak atau apa-apa. Oh, ini jawabannya ini berarti. Nah, gitu. Itu jawabannya ada di hati saya sendiri. Nah, itu teknik ya, bagaimana kita bisa melakukan coaching atau konseling, itu konseling ya, untuk seseorang yang jadi emang bahasa tubuh itu melebihi dari apa yang diucapkan ya. Begitu juga saat melakukan coaching ya, apalagi konseling, apakah orang tersebut mau mengikuti arahan kita. Jadi powerful ya. Sebenarnya bahasa saya lebih banyak ke arah gerakan tubuh, tapi di zaman pandemi ini karena kita menggunakan masker makanya saya tekankan di gerakan mata ya.
apalagi zaman Zoom ya, seperti itu. Nah ini contoh ya. Nah ini contoh bahasan umum ya. Sebenarnya ada ratusan ke bawah. Nah, tapi saya supaya memudahkan kita lihat aja ya, begitu orang tertarik kepada kita ya, posisinya dia akan cenderung ya, condong ke depan, tangan kaki terbuka, mengarah ya ke arah kita. Posisi badannya, kemudian tengah antara kedua kaki, nanti gambarnya ada ya, mengarah ke lawan bicara. Ya, sedangkan kalau dia menutup, menjauh atau menolak, dia condong ke belakang ya, bersedekap atau bersilang kaki, menyamping, menghindar, menyamping dan menghindar. Oke. Ya. Nah, ini bagaimana jika cara bekerja ya. Jadi ada gerakan isyarat ya. Jadi ada formulah khusus endos ya, atas pernapasan eye contact ya. Di sini bisa kita lihat, saya akan coba dulu di sini ya. Ternyata tidak semua ya. Ya. Bau ampol, baunya bau banget. Bentar ya. Oke, maaf tadi saya mute dulu ya. Oke. Kita akan bicara tadi yang saya lengkap ya, kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu kadang-kadang textbook itu tidak sesuai dengan kondisi. Namanya textbook ya. Nah, textbook itu kita perlu disesuaikan dengan situasi lokal, adat istiadat maupun kultur budaya. Gitu ya. Contoh di negara, kalau kita kan mengangguk menandakan iya ya, dan menggeleng menandakan tidak. Tapi ada 3 negara ya, Bulgaria, ya, Norwegia, India, dan satu lagi Eskimo. Ya, itu terbalik. Ya. Begitu dia jawab iya, justru dia menggelengkan kepala. Ya, begitu jawab tidak, dia justru menganggukkan kepala. Ya, ini ada banyak teori-teorinya. Ya, salah satunya adalah mereka adalah bangsa yang nomaden, di mana kuda itu begitu pingin dapat makanan, dia akan menggeleng-gelengkan kepala. Gitu ya. Begitu dia tidak suka, marah-marah ya, tidak mau, berontak, dia akan mengangguk-anggukan, kan kuda begitu ya, berontak. Tapi kalau dia mau makanan, dia senang apa-apa, dia akan menggeleng-gelengkan. Itu teori yang paling kuat ya, di mana bangsa nomaden ya, di Bulgaria, Norwegia dan India kuda kurang ya, kurang seperti itu. Dan India itu sampai menyatu dengan tarian ya. Maka tarian India banyak yang geleng-geleng kepala ya, dia senang, dia mengiyakan dan sedikit menganggukkan kepala. Nah, jadi dalam drama tarian itu sendera tarinya kalau ada yang penolakan apa-apa baru dia mengangguk-angguk gitu ya. Nah, jadi hati-hati begitu kita berkomunikasi dengan mereka ya. Rule of thumb-nya kalau ketemu dengan negara ini kita gunakan bahasa verbal saja, takut salah. Ya, takut salah dengan bahasa, kalau bisa juga emang lebih baik begitu kita berkunjung ke suatu daerah atau suatu negara, kita belajar dulu bagaimana adat istiadat termasuk bahasa tubuh ya, termasuk kearifan lokal di negara atau daerah tersebut. Ya, termasuk kita tahu juga bahwa beberapa gesture, contohnya kiai ya, kiai yang karismatik ya, justru mereka tawadu terhadap Tuhannya, justru mereka lebih menunduk ya, gestur tubuhnya menengkuk ke depan ya, di mana secara textbook itu artinya rendah diri ya, kurang percaya dan apa-apanya. Nah, itu termasuk itu. Jadi kita perlu kalibrasi, termasuk tadi ya, mengangguk dan menggeleng, termasuk di Sunda dan di Jawa menunjuk dengan jempol. Nah, kalibrasi juga bisa diuji ya dengan percakapan. Nah, ini sebenarnya tingkat lanjutan ya. Nah, tapi di sini saya kasih gambaran aja. Biasanya saya melakukan kalibrasi selama 3 sampai 10 menit ya, berbicara ya. Kalau saya berbicara ini respon tubuhnya apa ya. Nah, jadi bisa jadi respon tubuhnya di luar textbook ya. Respon tubuhnya begini. Oh, gitu ya. Justru dia
bahunya diangkat. Nah, gitu ya. Harusnya bahunya textbooknya direndahkan ya, diangkat. Nah, tapi begitu, oh ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan dia begitu. Tapi begitu saya berbicara dengan yang lain, yang berlawanan, ternyata justru bahunya direndahkan atau lebih bongkok. Nah, itu saya sebut dengan kalibrasi. Oh, orang ini begini, apa namanya, kebiasaan bahasa tubuhnya seperti itu. Itu disebut kalibrasi. Nah, jadi pentingnya di samping textbook ada yang kedua adalah pentingnya kita mempelajari adat istiadat, kultur budaya, dan ketiga adalah bisa jadi seseorang itu dia berbeda dengan lainnya. Itu kita sebut dengan kalibrasi. Nah, ini contoh dasar tubuh ya. Saya cuma ngambil beberapa aja ya. Di sini contoh untuk yang percaya diri, dia menghadap ke arah kita ya. Sedangkan yang ini pemalu pendiam dia akan menyamping gitu ya. Ini ketika bosan, kesal maupun berbohong, ya, ingat ya, ada gerakan, ada rasa gatel, bisa seperti itu. Ya, nah ini juga ya, ingat tadi. Ini kalau mata ke bawah tadi tipe kinestetik ya, tipe dengan rasa. Ya, kalau mata ke samping yang gambar kedua dari kiri tipe auditory. Ya, dia mendengar, gitu ya. Yang gambar ketiga tipe kinestetik juga. Kalau terus yang gambar terakhir paling kanan adalah tipe visual kalau dia ke atas. Ya. Waktu kita belajar coaching sama konseling maupun yang hypnoparenting, kita sudah belajar ya bahwa kalau kita ngadepin tipe visual kita berhadapan. Tapi kalau kita menghadapi tipe auditory sama kinestetik kita posisinya menyamping karena mereka tidak nyaman kalau kita ada di hadapan mereka. Kita udah pernah bahas ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, nah, tipe kinestetik dia sedang berpikir, self talk ya. Nah, kalau dia ke kiri, berarti dia sedang self talk terhadap dirinya sendiri ya. Sedang berbicara dan dia sendiri dan dijawab oleh dirinya sendiri ya. Lihat gambar yang paling kiri ya. Dia berbicara, dia jawab sendiri. Nah, kita sedang melakukan self talk di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat lawan bicara kita begitu, dia sedang self talk ya. Dia sedang apa yang kita ucapkan, dia sedang berkata-kata di dalam tubuhnya sendiri ya, inner self talk ya. Kemudian ini ada tipe-tipe mengingat suara ya. Mengingat suara ini dia akan lihat ke kiri. Nah, ya ini walaupun saya ngambil dari internet belum tentu benar ya. Nah, makanya tadi ini saya coret. Nah, ini posisinya ke kanan. Nah, posisi kanan berarti dia bukan mengambil ingatan tapi sedang mengkonstruk ya, membangun. Nah, karena dia posisinya ke bawah kanan berarti perasaan gitu ya. Nah, kalau dia ngambil ke kiri ya, ke kiri bawah, lihat yang gambar paling kiri ya, dia sedang mengambil perasaan dia masa lalu yang pernah terjadi. Ya, tapi kalau ke kanan bawah dia mengkonstruk ya. Dia lah kalau saya begini apa rasanya ya. Gitu loh. Sekarang kita belum pernah mengalami kondisi itu ya. Belum pernah kondisi ya, misalnya orang tua lagi sehat ya, di sini kan ada beberapa agen asuransi ya, lagi sehat. Tapi begitu kita bayangkan bagaimana rasanya jika orang tua sudah tidak ada ya, siapa yang ini, dia akan mengkonstruk perasaannya yang belum pernah ada. Nah itu posisinya akan ke kanan bawah, gitu ya. Nah di sini aja kita percakapan udah kita lihat tuh bagaimana reaksi dia. Nah, ini adalah bahasa nonverbal. Nah, dia sudah mengatakan apa yang tidak dia ucapkan ya. Kemudian kalau dia ke kiri ya, ke kiri atas sedang mengingat-ingat ya apa-apa. Tapi kalau dia sedang ke kanan atas berarti dia sedang mengkonstruk, membangun ya, membangun cerita gitu loh dan sebagainya. Nah, ini pentingnya kita menguasai eye movement. Ya, ini tertutup sama terbuka tadi sudah. Ya, nah ini bosan tertarik ya. Nanti kita akan banyak lagi belajar satu persatu karena banyak sekali, detail sekali untuk body language. Nah ini dia, lihat arah kaki-kaki ya. Nah, lihat yang gambar kanan ya. Kedua orang ini tidak tertarik sama di tengah ya. Diabaikan. Arah posisi berbicaranya menjauh dari yang di tengah ya. Beda sama yang gambar di kiri. Dia tertarik sama yang di tengah. Ya, dia akan arahnya ke sana ya. Bisa disebut dengan bahasa arah pusar atau dengan arah kaki. Nah, kakinya kaki yang di tengah ya. Rata-rata antara arah kaki kiri dan arah kaki kanan. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia sebenarnya fokus tertarik
berbicara dengan siapa, gitu ya. Nah, ini sedang merasa jenuh, gitu ya. Oke, ini lihat ya, ada percaya diri, ya, amarah ya. Nah, kemarin tadi gambarnya Presiden Soeharto ya, ada di belakangnya, rasa tenang, percaya diri ya. Dia menggunakan gesture yang paling kiri, seperti itu ya. Nah, bisa juga menggunakan yang kanan, gitu ya. Ingat, lihat gesturnya itu pas masuk ke saku, pastikan jempolnya keluar ya. Ya, dia percaya diri dan dia menguasai situasi. Ya, kalau jempolnya masuk ke dalam, ya itu artinya dia inferior, ya, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, jadi posisinya, jadi nanti cari usahakan kalau berpotret ria, ya usahakan kalaupun tangan masuk ke saku, gesturnya adalah jempolnya dikeluarkan. Ya, ini contoh ya high power ya. Jadi kita boleh kita posisinya sebagai pemimpin apa-apa boleh. Ini energi tinggi. Ya, oke. Sementara kita udah selesai, silakan saya buka pertanyaan tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Ini sudah saya singkat, ternyata lama juga ya, 45 menit ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya Mas Ya, Terari? silakan Mbak Ami ya. Ya. Jadi terima kasih, itu menarik sekali, terutama yang bagaimana kita membaca bahasa tubuh pada saat kita pakai masker gitu ya. Ya. Nah ini kan sama seperti pertanyaan saya kemarin. Selama ini kan ya selama new normal banyak berhubungan melalui virtual Zoom, sehingga yang bisa kita lakukan adalah memang bahasanya wajah gitu ya, mimik muka. Nah, gimana caranya kita membalas ya? Maksudnya kan waktu itu kan kita bicara patching gitu ya, menyamakan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita menyamakan dengan bahasa muka mimik kita juga gitu ya, pada saat pakai masker atau tidak pakai masker gitu. Karena dan apa yang paling kuat yang harus kita kirimkan pesannya, karena belum tentu lawan bicara kita kan juga memahami ilmu yang di-share sama Master Ari gitu ya. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, ya terima kasih Mbak Ami ya. Nah, sekarang kan kita tadi belajar tentang otak kiri, otak kanan ya. Nah, pertanyaan pertama, kita pura-pura ngomong aja ya. Kita pertama kali kita lihat, apakah ada tulisan yang terbalik, ya, misalnya di ini. Ya, jadi untuk kita tahu bahwa dia videonya di mirror atau tidak. Ya, kalau dilihat di mirror, oh berarti otaknya benar sama kita ya. Nah, tapi kalau tidak di mirror, coba pura-pura tanya aja. Itu di mirroring ya, gitu kan ya. Oh iya gitu kan. Tapi kita ngomongnya santai aja ya. Emang biasanya kalau Zoom settingnya gimana, di mirror atau enggak gitu kan ya. Nah, artinya apa? Kita perlu itu pertama kali tahu dulu supaya apa? Supaya tahu bahwa ini saya ngeliriknya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, sekarang kan saya mirror kan, ya. Tampaknya di sana apa? Saya sedang ngeliriknya ke arah mana? Kanan. Kanan, padahal saya ke kiri. Ke kiri. Kalau gitu ya. Ke kiri. Nah, jadi penting pertama kali tipsnya adalah dia mirror atau tidak. Ya. Oke, jadi perlu tahu. Nah, dari situ kan udah tahu ya. Nah, saat kita melakukan komunikasi, ya, apakah dia, ya, saya sepakat dulu ya, karena saya si mirror ini adalah otak kiri saya ya. Coba saya bantu ya. Bentar. Nah, ini videonya mirrornya saya matikan ya. Ya, artinya ini betul-betul otak kiri saya ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ya, konteksnya apa, kontennya apa, silakan. Nah, kalau saya sering berbicara begini ya, artinya benar. Saya merecall memori saya. Ya. Kalau saya tipe visual begini. Tapi karena saya tipe auditory, saya sering melihatnya begini nih.
gitu ya. Kalau tipe perasa saya seringnya begini ya. Saya berself talk, bener nggak ya? Bisa diulangi auditory. Nah, Yang auditory. auditori itu ngelihatnya ke kiri, ke arah telinga, lurus. Oh, oke. Ya, Gitu ya. lurus. Pakai Ya. gerakan wajahnya digerakkan sedikit ya? Boleh, betul. Gerakan sedikit, ya. Biasanya gerakan sedikit, gitu ya. Nah, tipe auditori sama kinestetik tidak suka berhadapan langsung ya. Ya. Nah, saya tidak suka berhadapan langsung. Saya pasti menyamping. Nah, saya tidak nyaman kalau dilihat orang langsung. Nah, itu seperti itu. Tapi kecuali kalau saya harus pacing orang. Saya pacing orang, dia visual, ya saya harus di depan dia. Seperti itu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ya, yang kita ucapkan berarti dia mengambil memori ya. Ya. Tapi ingat, ke kanan apa? Konstruk imajinasi kan? Ya. Ya, artinya apa? Kalau kita bilang iya, terus sudah ceritakan yang harusnya ini, terus dia ngelihatnya ke kanan, artinya apa? Ya, dia membayangkan dan membuat jawaban sendiri, mengkonstruk jawabannya sendiri. Betul. Asik ya, berseni ya. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Di situ kita lihat, kita baru bermain gerakan mata ya. Ya, sayangnya karena kita media Zoom, nah kita nggak lihat ya, nggak lihat apa namanya, nggak lihat pernapasannya, dadanya, gestur tubuhnya, apa nggak ngelihat ya. Jadi yang kita bermain nanti cuma di mata aja. Maka ini saya pilihkan sementara apa namanya, kita stres ada di sana. Seperti itu. Pupil mata juga nggak kelihatan ya, kurang jelas. Jadi, itu yang saya mainkan. Ini seni buat pertanyaan di luar ini ya. Kita ceritakan, bikin pertanyaan yang dia memainkan apakah dia merecall memori atau dekonstruk seperti ini, gitu ya. Atau kita perlu juga melakukan kalibrasi ya. Melakukan kalibrasi begini ya. Coba ingat-ingat suara ibumu saat sedang marah atau menasihatimu ya. Nah, kalau tipe auditori seperti saya akan begini ya. Ibu saya kalau berbicara begitu ya. Nah, gitu ya. Artinya, oh betul. Nah, tapi terus abis itu saya melakukan kalibrasi lagi. Coba sekarang kita main-main ini lucu-lucuan aja ya. Sekarang coba dengarkan suara ibumu marah-marah, tapi diganti dengan suara Donald Bebek ya, wek 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 wek, wek gitu ya. Nah, berarti saya akan melihatnya kemana? Kanan. Nah, seperti itu. Saya melakukan kalibrasi. Oke. Nah, gitu ya. Itu cuma ya sama-sama. Itu cuma bisa-bisanya kita aja. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Asik ya belajar ini gitu loh. Kita bisa mengeksplor yang tidak terucapkan. Ari, ya silakan. Mau izin bertanya nih. Boleh, silakan ya. Jadi gini Pak Ari, kadang ada orang yang memang dia pintar menyembunyikan diri gitu. Sehingga itu yang kadang susah terlihat gitu ya. Misalnya kita lihat di matanya gitu. Dia memang nggak ada apa-apa, tapi dilihat secara kinerja ini kenapa sih orang ini gitu kan. Tapi dia tertawa-tertawa kayak gitu ya, seolah bisa menyembunyikan permasalahan yang memang dia nggak ingin orang tahu. Jadi memang dia pintar menyembunyikan diri itulah. Itu bagaimana ya Pak Ari? Sebenarnya ini lanjutan ya, lanjutan karena kita waktunya sempit ya. Itu disebut dengan kalibrasi Mbak Ani. Gitu ya. Ada orang yang begitu ada di zona nyaman, begitu yakin ya. Harusnya kan begitu orang cemas kan gitu kan. Tangannya sering begini-gini, perhatiin ya. Ya. Bermain-main aja tuh cemas itu. Kita lagi kumpul-kumpul teman ya, main-main gitu-gitu tuh cemas. Nah, ada orang sudah tenang ya, bisa karena dia ada di zona nyaman, ya, bisa karena dia karena orang tuanya selalu memberi dia apa-apa ya, walaupun situasi hampir mati pun dia tetap tenang. Ya, bisa juga orang yang hanya masalah dikit panik. Nah itu kita perlu kalibrasi. Nah pertanyaan Mbak Ani tadi sama, maksudnya begini. Ya, kita perlu kalibrasi yang membuat dia berbeda dengan orang lain. Ya, kalau perlu kita catat tuh. Ya, ingat tadi saya untuk kalibrasi aja orang bisa sesi kedua atau sesi ketiga ya baru ketemu ya. Nah, orang selevel saya gitu loh. Ya, jadi kita seperti ini karena orang kalau Mbak Ani udah kenal sama orang ya.
Iya kenal. Oh, udah kenal ya. Kan memang kebanyakan teman-teman kan yang di staf di tempat saya gitu. Jadi kan ya memang kenal banget, tapi memang saya sebetulnya suka ngamatin gitu loh. Tapi kadang ya agak kesusahan ketika orang itu pinter menyembunyikan dirinya, ya, itu yang agak susah. Gitu. Ya, oke. Nah, saya ceritakan tentang diri saya. Saya kan ketemu orang belum pernah kenal kan. Ada tembok yang tebal dan tinggi. Gitu ya. Jadi pertama kali saya lihat, saya mempelajari seperti apa ya, saya gali ya. Saya gali udah main bahasa tubuh seperti itu tuh. Ya, nanti tembok kita melakukan pacing sama leading ya. Mbak Ani belum pernah ikutan ya. Pendekatan build relationship. Nanti tembok kita makin tipis, makin ini gitu loh dan sebagainya. Nah dari gesture dia responnya. Pentingnya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin Mbak Ani nanti di WA group boleh kita diskusi tentang pertanyaan. Gitu ya. Boleh. Pertanyaan-pertanyaan apa yang menyudutkan dia. Tapi kalau bisa bukan dari saya dulu, ya, bikin dulu nanti saya revisi, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dia mengarahkan. Troubleshooting tahu ya? Makin lama makin menyempit, makin menyempit. Iya, troubleshooting ya. Nih gini, pertanyaan begini kok dia responnya santai aja ya, dadanya tetap tegak ya, tetap tenang aja ya. Nah, gitu loh. Kita pertanyaan ke-10, nah, kita pertanyaan agak nyimpang dikit, mulai ada reaksi yang berbeda. Itu disebut dengan kalibrasi. Ada satu titik, ada satu pertanyaan dia merubah respon. Ya, itulah kalibrasi ya. Dia orang itu berbeda dengan yang lainnya. Bisa jadi dia sudah belajar teori mata ya. Ya. Sekarang orang udah banyak tahu saat wawancara dia mata ke kiri atas terus. Iya. Udah tahu ilmunya. Udah tahu trik ya. Yeah. Begitu di wawancara polisi ke kiri kanan. Tapi kan ada gesture lain ya di sini kelihatan kan? Ada di sininya. Nah, tapi kita udah pakai ini kan. Di sini kelihatan. Nah, gitu lah. Di sini kelihatan. Nah, itu mikro lebih rumit lagi dari body language karena kita baru dasar sekali ya. Kita lihat di sini dulu ya, nanti lihat senyumannya tapi nggak kelihatan juga ya. Jadi kita banyak dari sininya ya, kecerahan matanya ya. Tapi dengan pengalaman Mbak Ani pasti tahu ya bahwa orang itu tertarik ya, pasti matanya membesar ya. Tahu ya pasti kan. Nah, begitu tahu. Ya, dia melengos apa-apa. Nah, itu kita kalibrasi tentang orang tersebut. Nah, jadi kita nyiapin pertanyaan dengan hati-hati. Jadi saya sendiri menyiapkan pertanyaan bisa seminggu ya Mbak Ani ya. Ya untuk kalibrasi kayak sudah habis jadwalnya nih Pak kalau seminggu. Ya, karena bukan ini artinya persoalan ini rumit gitu loh ya. Karena dia udah ke psikolog tidak tembus, udah ke apa tidak tembus ya, dengan guru BK tidak tembus, masalahnya apa gitu ya. Bayangin kelas 11 udah akhir dia tidak mau lanjut, maunya keluar gitu ya, nggak ada yang mau cerita kemana-mana, gitu loh. Jadi apa namanya, saya susun seperti apa gitu. Terus ini, tapi kalau ringan sih sebenarnya gampang. Kita mulai menyusun seperti apa, terus pertanyaan apa yang membuat dia respon berbeda dari apa yang sudah kita ucapkan. Respon itu bisa berbeda dari gerakan tubuh ya, seperti itu. Atau mengacuhkan, ngomong yang lain aja deh. Nah, gitu loh. Nah, dia sudah mulai terusik dari pertanyaan itu. Atau kalau dia tidak mau santai, tapi ada satu titik pertanyaannya gitu nggak nyaman gitu ya, tiba-tiba rautnya berubah. Nah, itu udah kalibrasi. Oh, di situ ya. Karena saya programming komputer ya. Nah, jadi saya terbiasa terstruktur, mulai troubleshooting, ketemu sampai nanti masalahnya ada di apa gitu, bercabang-cabangnya. Jadi kadang-kadang kita seni juga ya. Ini ke sini. Jadi perlu coretan-coretan juga. Iya. Oke. Makasih. Sama-sama. Silakan yang lainnya. Tinggal tapi boleh ya Pak Probo, silakan Pak Probo. Pak, ini di struktur brain ini kan body language ini masuk di otak reptil ya Pak ya? Ya, salah satunya adalah otak reptil ya. Saat dia ada di semua Pak Probo. Oh. Ya, lihat kan gambarnya itu kan masa kotaknya semuanya kena kan ya. Ya, saat dia tidak nyaman ya, dia maunya berkelahi atau menghindar sama kita ya. Ya, dia itu ada di otak reptil ya. Begitu daerah emosi, dia maunya dia sama kita
senang atau tidak atau menolak ya, nggak nyaman ya, nah gitu loh. Itu adanya di itu. Yang ketiga, iya, yang ketiga dia berpikir. Tadi self talk ya, ingat ya. Kalau tipe kinestetik dia lihat ke kiri bawah ya, dia mencerna apa yang kita ucapkan ya. Dia self talk nih, bener nggak nih? Alo tukang bohong lo gitu ya. Gue lihat lo begitu kan, nggak sesuai sama dia ucapkan atau apa-apa gitu kan. Atau teman saya udah coba sesuai yang dia ucapkan gitu tuh tetap aja gitu kan. Tetap aja gagal. Nah, itu dia melakukan self talk seperti itu. Baik, paling powerful Pak ya, body language ini Pak ya. Oh iya. Powerful ya. Karena bedanya ya, dengan micro expression apa Pak? Bedanya dengan micro. Nah, micro expression lebih detail lagi. Ya. Nah, tadi yang saya bilang itu begitu kita tersenyum yang sebenar-benarnya ada dalam inner ya, dari ini di sini ada kerutan nih, Pak Probo. Ya. Kalau keluar air mata itu termasuk juga nggak Pak? Bisa dua-duanya. Bisa karena bahagia, tapi kan dari sudut ini kan kelihatan kan, gitu loh. Nah, kalau bahagia itu ketarik. Juga bagian ya Pak. Ya, gitu loh. Cuman tadi konteksnya dari Mbak Ami itu kan kita cuman ketutup ya, gitu loh. Tapi mudah-mudahan segera new normal, segera normal kembali COVID setelah ini bisa hilang. Kita bisa melihat ini lagi, ya, gitu loh. Jadi kita jadi kurang ahli untuk melihat bahasa tubuh, kecenderungan apa karena semuanya virtual dan bisa dimanipulasi ya. Gitu loh. Saya sudah memanipulasi ruangan dengan background saya kan. Gitu loh, merubah suasana. Ya, sama-sama. Kita sudah lewat, tapi saya mempersilahkan 1-2 pertanyaan. Ya, kalau gitu nanti kita lanjut di grup diskusi. Silakan. Yang lain, Mbak Wimai, Mbak Hesti, Mbak Nana. Mas Ari, boleh satu lagi nggak? Boleh, ya, boleh, Mbak Nana. Mas, maaf, ini udah lewat ya. Ya, boleh. Mas, itu ada pengaruhnya nggak ya seseorang itu menampilkan body language-nya itu kalau dia dipengaruhi sama psikotropika gitu ya, atau alkohol atau apapun gitu ya? Ada nggak ya? Karena kalau saya ngelihat waktu itu pernah dapat klien yang dia narkoba gitu ya. Nah, orang narkoba ini pandai sekali menyembunyikan body language, terutama facial expression. Lempeng aja gitu. Jadi kayak ini orang kok poker face terus gitu ya, kok bisa banget mempertahankan itu, ada pengaruhnya obat-obatan atau enggak ya gitu. Ada nggak ya, Mas? Ya, terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana ini psikolog ya, coach juga. Nah, jadi psikotropika tentu saja sangat berpengaruh ya, karena dia selain namanya juga psikotropika ya, ada beberapa juga antidepresan juga. Jadi hormon-hormon yang keluar berbeda ya. Nah, itu bisa dibedakan adalah saat kita membaca mikroekspresinya ya. Orang senang bahagia dari dalam tetap berbeda senang karena obat. Ketawanya ya, lepasnya, bahagianya itu tetap berbeda. Masih ingat kan beda antara bahagia dengan senang ya? Nah, bahagia itu hormonnya endorfin ya. Bahagia itu pasti senang. Senang itu belum tentu bahagia ya. Senang itu hormonnya bisa melatonin, dopamin, oksitosin, serotonin. Nah, itu hormon kesenangan. Nah, jadi itu sudah berbeda. Jadi kalau dari inner, begitu dari dokter itu kan psikotropika atau dari dokter itu banyak menggunakan hormon serotonin sebagai antidepresan. Ya, itu berbeda. Wajahnya cool aja, santai. Yang tadi disebut dengan banana ya, cool aja santai. Tapi kita di Master NLP justru kita belajar untuk memanipulasi. Saya kalau di antara master, kalau saya kumpul, saya termasuk yang paling sulit untuk ditebak ya. Ya, saya melatih untuk berganti posisi, berganti state apa-apa. Nah, tapi khusus untuk ini Mbak Nana perlu mengasah lagi ilmu yang lebih dalam. Ya, termasuk sekarang kan kita belajar umum ya. Nah, tapi nanti lebih dalam lagi entah kita diskusi atau ada yang lain lagi, kita lebih dalam lagi. Ternyata kerutan matanya berbeda, ternyata gestur tubuhnya berbeda ya. Nah, yang penting adalah di tahap ini kita mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Mbak Nana kan sebagai coach ya. Nah, sebagai coach itu kita punya pertanyaan-pertanyaan yang kuat.
Nah, kita latih bertanya, ya. Latih bertanya, ya. Jadi mulailah menyusun pertanyaan untuk seseorang yang nanti mengarahkan dia, ya, mengarahkan dia. Nah, di situ, nah, Banana ini kelihatan tuh kita kalibrasinya kelihatan ya, tenang, santai ya, seperti itu. Nah, begitu ada berbeda, nah, itulah kalibrasi. Nah, jadi kembali pertanyaannya tadi, ya ada perbedaan seseorang karena pengaruh psikotropika atau obat-obatan terlarang dan sebagainya, termasuk obat penenang, gitu Mbak Nana. Nah, ada yang lain? Makasih Mas Ari. Sama-sama. Ya kan, ada yang satu lagi? Oke, kalau tidak ada, kita sudah selesai. Tolong ya, bagi yang berkenan dibuka ya. Fotonya kita akan melakukan sesi foto. Yang berkenan aja ya. Oke, 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Nanti kita lanjut diskusi tanya jawab dan beberapa materi nanti saya tambahkan pada WA grup diskusi selama seminggu ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sehat selalu ya, sehat semua ya. Assalamualaikum Izin live Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya.